Kok Gibah Misteri? Gibah Misteri berarti adanya pocong. Tapi pas dijelasin, bukan itu Bambang katanya gitu. Padahal namamu bukan Bambang. Iya, padahal aku Cepi. Orang tua yang cewek apa yang cowok? Orang tuanya yang cowok. Ah. Jangan. Hah? Jangan. Apa? Jangan jadi pundak. Kenapa? Hah? Kenapa? Kalau istilahnya si korban atau istri ini Ridho. Nah, kalau enggak Roma. aku ini masih single gitu. Aku nggak mau nyepil apa-apa kok. Bodoh amat. Ayo Mas, ayo di meja nih Mas. Ayo di meja, yuk buka. Bentar. Kapan kan kayaknya punya meja yang bolong itu tuh, Zep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast Pura-Pura Kritis. Yes. Kita pura-pura, silakan Anda yang kritis. Iya, kita pura-pura silakan Anda yang mengkritisinya. Iya. Apa kabar, Cep? Alhamdulillah baik, luar bioskop sekali hari ini ditemani dengan hawa-hawa habis hujan, dingin-dingin semerbak. Aduh, Dingin-dingin empuk ya. Itu kayak iklan ya. oh iya ya, iklan itu ya obat nyamuk ya. Pin dimin dingin-dingin. Yang empuk. dingin-dingin. Kemana lah Mas lah. Tapi ini sih Mas ya, apa ya, podcast kita hari ini tuh kalau aku pribadi sih agak gimana gitu ya. Yang kita udah bicarakan tadi. Oh ya, KDRT ya. Betul sekali. Kekerasan dalam rumah tangga. Iya, betul. Makanya apa tadi? Makanya aku sedikit suaranya nih agak mendayu-mendayu tuh karena ya. Karena kehujanan. Itu ya. Enggak juga. Enggak. Maksudnya konsepnya ini apa temanya ini loh. Oh iya. Sungguh aduh gimana gitu. Sungguh menyesakkan jiwa. Walaupun saya sendiri istilahnya belum married ya. Jadi belum ya amit-amit lah belum merasakan yang namanya KDRT. Cuma dari temanya aja istilahnya kekerasan dalam rumah tangga. Yang kita tahu adalah namanya rumah tangga itu bersangkutan dengan Adam dan Hawa, Adam istri dan suami dan istri, Suami istri dan suami ya. Ya itulah. Nah. Tapi gini, Cep. Yang menarik dari KDRT ini kenapa kok kita mau angkat gara-gara Mbak Feni Melinda ya. Iya, betul. Yang kemarin habis kena KDRT. Sebenarnya di luar itu ada banyak lagi. Ada banyak kasusnya, banyak banget. Nah, kekerasan dalam rumah tangga ini rata-rata yang diekspos yang fisik ya. Fisiknya. Betul. Tapi selain fisik juga ada yang non fisiknya. Nah, kayak gimana tuh? Kalau non fisik kayak gimana, Cep? Dan itu ya konteksnya bisa ngarah ke psikis sih, lebih ke psikisnya. Psikisnya ya. Betul. Lebih dari ya anggaplah istilahnya dari ucapan atau dari perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Karena bahasa orang Jawa bilang ngelokke atau ngomongin orang dengan kata-kata yang enggak atau yang kurang pantas, itu juga menyebabkan orang itu bisa terluka loh. Betul. Dan istilahnya namanya temanya KDRT yang diawali dengan kekerasan. Berarti kan ini ada suatu sumbunya, ada triggernya di sini. Betul. Kekerasan ini entah dari hubungan suami istri yang tidak harmonis, atau misalkan perkara soal anak bisa jadi pemicu, atau bisa jadi pihak ketiga ini banyak ya. Itunya maksudnya ya, bisa dari keluarga, ya. Bisa dari saudara, atau pihak ketiga dalam artian satu pasangan tersebut ada mempunyai pasangan yang lain. Pil dan will. Betul sih. Bukan pil atau will tapi pil dan will. Yang penting jangan pil koplo ya. Joget dong. YA. Tapi tadi ada mention loh dari teman kita di belakang. Jadi aku sempat ngobrol-ngobrol dikit ya, nyepil dikit tentang KDRT. Dan waktu aku bilang seperti itu, tadi teman kita yang salah satu yang beliau kuliah di psikologi ini
Oh, oke. Nah, dia tadi I bilang, think I know. ya you know lah, Yes. karena sering kesini. Iya. Nah itu dia bilangnya gini, Zep. Apa tuh? Katanya itu sebenarnya kalau KDRT itu penyebabnya ada 2. Yang pertama itu adalah karena memang di dalam keluarganya, Yep. 1. dia dipres. Dipres sehingga menyebabkan dia pada saat besar, pada saat ini dia mau ngepres orang. Oke. Yang kedua itu karena memang dia sering mendapatkan tindak kekerasan atau dia melihat tindak kekerasan itu dilakukan di dalam keluarganya. Hingga dia merekam. Kan kalau anak kecil kan hobinya kan ngerekam. Wah, itu sih. Nah, itu. Jadi kalau tadi kata teman kita yang psikolog itu ada yang seperti itu. Ternyata selain yang tadi kamu sebutkan 3 hal yang kamu sebutkan tadi, tapi parah juga loh. Parah. Ya maksudnya ya itu korban yang sebenarnya korban adalah anak. Iya, karena dia kan ini ngerekam. Karena dia yang record gitu dan ingatannya dalam lubuk hatinya, dalam memorinya bahwa bokap sama nyokap gue kok kayak gini. Nah itu loh. Yang akhirnya itu terstimulus ke diri dia pada saat nanti ya walau-walau gitu ya, istilahnya pada saat dia menikah dia melakukan kekerasan, itu mungkin menjadi suatu hal yang wajar, yang lumrah. Oh iya. dari sudut pandangku ya. Iya, tapi kamu pernah punya temen yang kena KDRT enggak? Ada. Kamu pernah diceritain sama dia kenapa? Ada. Nah, di-spill dong yang dia pernah cerita ke kamu. Kalau yang Ntar gantian nih, aku juga punya nih. Iya, kalau aku sih dari beberapa temen tuh yang ya khususnya ya korbannya cewek ya, karena pasti yang cerita pasti cewek. Pertama ada yang memang dari tingkah suaminya yang ringan tangan. Bukan membantu ya? Bukan membantu ya. Memang ringan tangan dalam artian ya dia agak keras gitu kepada istri. Oke. Harusnya masuk MMA tuh dia. Iya, seharusnya gitu. McGregor musuhnya ya. Iya, jadi kan tersalurkan gitu. Tapi Bukan ini sama istri gitu. Kalau yang sama istri kan yang lain. Contohnya Lesti. Ya, sebut merek deh. Rujuk lagi deh. Udah jangan itu. Terus yang kedua memang dari triggernya adalah pihak ketiga. Nah, pihak ketiga yang kamu maksud adalah keluarga dan kawan-kawan ini tadi. Iya. Oke. Ada yang soal perselingkuhan, atau dari pihak keluarganya ada yang menjadi kompor sumbu atau menjadi fitnah inilah itulah gitu. Itu parah tuh kalau yang itu. Itu parah karena ada modusnya di situ, ada modus operandinya di situ yang menginginkan si pasangan ini untuk pisah. Ada seperti itu. Ada ya? Ada, Mas. Ngeri, Mas. Justru harus kamu ceritain itu, yang itu. Ini kan kita nggak nyebut orangnya, nggak nyebut personnya tuh. Coba kamu ceritain deh. Karena apa ya? Mungkin teman-teman di luar sana yang dengerin ini, wah ini sama nih kayak yang dialami di keluargaku misalnya gitu. Iya. Masih ada. Maksudnya gini. Jadi ada salah satu teman SMP ku yang istilahnya teman waktu kamu SMP. Teman waktu aku SMP. Ini yang cewek atau cowok? Cewek. Okay. Nah, jadi karena kita punya grup alumni kayak gitulah. Jadi kan memang kita suka ya biasalah chat gibah misteri. Kok gibah misteri? Gibah misteri berarti adanya pocong. Bisa jadi. Ya suka gibah gitulah. At the moment pernah istilahnya temanku ini dia japri langsung, ngechat aku langsung, yang istilahnya dia basa-basi dulu, yang akhirnya menjerumus ke gue pengen curhat dong. Lah curhat napa? Ya biasalah soal pasangannya. Loh kenapa? Ya pasanganku sekarang mainnya suka ini pakai kekerasan. Wush, sedap tuh, hardcore. Aku nyangkanya biasa, maksudnya dalam inilah ya. Iya, pikiran-pikiran ini kita ya, traveling lah ya dikit lah ya. Ini ya Victor kita ya. Ya, Victor kita. Aku mulai berpikirnya seperti itu. Tak kira gitu. Tapi pas dijelasin, bukan itu Bambang katanya gitu. Padahal namamu bukan Bambang. Iya, padahal aku Cepi. Jadi salah orang dong dia. Iya, salah orang dia. Akhirnya diceritain, loh, bukan gitu. Terus maksudnya gimana?
Jadi suaminya ini entah kenapa pada saat sudah menikah, umur 1 tahun lah, 1 tahun pernikahan mulai Kok masih muda banget? masih muda mas, masih muda banget. Setelah 1 tahun pernikahan kok mulai berbeda suaminya ini. Yang tadinya ya biasalah, namanya suami ke istri kan, sayang-sayangan gitu. Kok sekarang temperamen gitu. Pulang istilahnya ya enggak ini enggak itu gitu. Tapi udah punya anak Komunikasi belum? kurang. Pada saat itu belum. Pada saat itu belum. Pada saat itu belum. Oke. Pada saat itu. Oke. Untungnya. Nah iya karena kalau udah ada Iya. anaknya nanti kerekam sama Bahaya, iya. Oh. Nah, dia curhatlah di situ perubahan suaminya, kemudian dia bilang suaminya sudah main kekerasan. Nah, aku kan langsung timbul pertanyaan, loh, kenapa kok mainnya kayak gitu? Terus sudah bilang belum? Maksudnya sudah dibicarakan dulu belum? Kenapa gitu kan? Coba duduk berdua dulu lah. Kayaknya nggak pakai echo deh mas. Pak sok pakai echo segala. Enggak, siapa tahu ada kata-kata bijaksananya kalau pakai eko kan lebih mengena. Oke. Ada aja. Ada ya operator sama apa namanya? Iya. Sama kita lagi ngobrol bisa Lagi direkod ngobrol ya. yang bisa langsung ada echo. Why? Nah, jadi balik lagi, akhirnya kan aku bertanya seperti itu. Kenapa? Kok udah diselesaikan atau belum? Sudah dibicarakan atau belum? Sudah mereka coba, tapi nggak ada titik temunya. Oh oke. Akhirnya aku bilang kayak gini. Sudah saling ini belum komunikasi sama orang tuanya masing-masing? Pasti belum. Nah, justru yang kagetnya aku pada saat temanku nih bilang, justru malah orang tuanya itu minta untuk pisah. Loh, orang tua yang cewek apa yang cowok? Yang cewek temanku ini. Orang tuanya yang cewek malah minta. Orang tuanya yang cowok minta Ah. pisah. Udah pisah aja. Loh, aku kan istilahnya secara logik istilahnya loh kok masa Secepat itu. Iya, secepat itu. Terus lagi apabila orang tua gitu, sekaliber orang tua kok melihat anaknya kayak gitu, kok langsung memutuskan hal seperti itu gitu loh. Toh nggak diselesaikan dulu gitu, dirundingkan dulu, musyawarahkan dulu baiknya gimana. Tapi langsung keputusannya langsung ke situ. wes pegat wae gitu ya berarti ya. Langsung poin utamanya adalah ternyata hubungannya ini, Hubungan dua insan ini, suami istri ini, temanku sama suaminya ini ternyata tidak direstui sebelumnya. Seperti itu. Kok saya yang jadi kaget? Lah, sampean kaget lah saya dulu, Mas. Saya menjadi telinga dan pundak. Belum sih, menjadi telinga aja sih. Iya. Jadi telinga, untung belum jadi pundak. Jangan. Hah? Jangan. Apa? Jangan jadi pundak. Kenapa? Kenapa? Fitnah. Iya, itu dia. Nah, itu dia. Siapa yang kena nangkanya, kita yang makan getahnya. Iya, siapa yang dapat bolongannya? Bolong? Itu loh maksudnya bolongan masalah. Oh iya. Bolongan masalahnya siapa yang suruh nambal? Iya, tak kira don. Ya, nah akhirnya kan titik temunya kan aku kan melihatnya, oh berarti ini istilahnya ada satu hal yang miss nih, ada yang miskom di sini. Nah lantas kenapa kok istilahnya akhirnya kalian berdua mengambil keputusan untuk menikah, sedangkan kalian sendiri istilahnya tahu orang tua dari masing-masing anggaplah tidak menyetujui. Nggak setuju dua-duanya atau salah satu dari salah satu aja? Kalau yang temanku ini, yang cewek ini, orang tuanya yang awalnya tidak setuju, tapi karena anaknya bersikeras, ya wes sakarepmu lah gitu ya. Ya udah gimana kamu aja katanya kan gitu. Sak penakmu wae lah pokoknya gitu ya. Cuman dari orang tua cowoknya ini, yang suaminya ini, dia masih belum ridho, belum masih restu gitu. Nah akhirnya temanku ini curhat lah, ya ada desas-desus di fitnah kayak gitulah, inilah itu. Di fitnah di doktrin apalah ini gitu. Yang didoktrin? Nah, suaminya. Ya suaminya. Dan tapi aku nggak menanyakan secara detail siapa yang mendoktrinnya. Oke. Iya karena riskan juga kalau kamu. Betul. Karena
kalau dari keluarga cowok biasanya sih yang mendoktrin itu ya orang-orang yang menggunakan hati. Betul. Entah itu kakaknya yang cewek, entah itu adiknya yang cewek. Nah, akhirnya Mas gini, klimaksnya, puncaknya adalah momen di saat benar-benar suaminya ini melakukan tindakan yang melebihi nalarnya. Dia tega istilahnya. Wah, kayak Smackdown katanya sih ceritanya. Di Smackdown dipukul lah ini lah. Wah, aku itu ngedengarnya juga, waduh, kok kayak gitu seorang laki-laki gitu, cewek gitu kan. Nah, istilahnya kalau mau sparring ya cari lawan yang sepadan lah gitu kan istilahnya. Jangan sama cewek, kasihan. Terus habis itu, terus lu gimana pada saat kejadian itu? Iya. Pasrah. Namanya wanita ya udah Mas, pasrah Mas. Hanya bisa pasrah, kayak misal ini menurut dia ya. Dia kayak flashback gitu loh pada saat kejadian itu. Iya. Dia tuh kayak flashback momen-momen di saat mereka dulu waktu senengnya gimana. Oh, iya. Waktu pas nikahnya gimana. Selasa ini gitu. ya, Selasa apa? Jadi pangeran dan putri sehari ya. Yang dia berekspektasi dia ingin menikmati hari tua bersamanya gitu. Tapi kok kayak gini gitu. Ini cerita dia ya. Dia yang cerita ngomong kayak gitu. Aku pun mendengarkannya juga wow gitu. Sungguh benar-benar apa ya? Namanya seorang wanita walaupun dia istilahnya dalam kondisi yang tersakiti. Iya. Tapi dia berusaha untuk ya udahlah pasrah. Kayak ya udahlah gitu. Hopeless gitu. Tapi di satu sisi juga dia temanku ini dia tidak melawan. Ya nggak mau dong. Kalau ngelawan dia durhaka sama suaminya. Iya. Dia tidak melawan. Iya. Dan ya kitohnya seperti itu. Dan pada saat itu lah, lu nggak teriak, lu nggak minta tolong. Kalau misalkan aku minta tolong makin abis aku. Iya. Pasti. Dan itu yang mengajarkan aku satu hal. Apa? Dari ceritamu ini. Apa? Makin menguatkan niatku untuk mengajarkan anakku karate. Iya. Karate. Wah, dibanting lu. Lu gua gibeng cop. Jurus kodok mati melawan nafsu. Udah mati bisa nahan nafsu. Kayak gitu. Iya. Jadi sih. Pada saat itu ya udah akhirnya setelah kejadian itu jadinya cerai enggak? Akhirnya cerai. Ya, yang wanita sekarang dapat yang lebih baik. Alhamdulillahnya sih sudah mendapatkan yang lebih baik lah. Ya walaupun prosesnya agak lama sih Mas. Karena kan dia memang pastilah mengalami trauma pada saat itu. Iya dong. Kalau udah kayak gitu kan pasti nggak sembuh dong. Sangat trauma sekali gitu. Yang dia tuh katanya pernah bilang sampai 3-4 tahun lah sendiri. Ya jelas. Tapi itu belum punya anak kan? Belum punya anak. Makanya di luar sana janda semakin di depan. Oke. Aku kira mau ngomong apa. Kampret. Astagfirullahaladzim. Muliakan janda. Diminum dulu lah. Aus. Tadi tak suruh cerita terus. Tapi ya itu tadi Jeb. Sebenarnya walaupun aku tadi kayaknya kesannya bercanda ya, tapi intinya aku juga dari itu aku belajar karena gini, rasa sayangku ke anakku cewek itu sangat tinggi. Betul. Aku seorang bapak yang aku pengen membesarkan anakku dengan itu. Itulah kenapa kok aku kemarin itu pengen kayak gitu. Anakku tak latih karate, anakku tak latih public speaking. Anakku tak latih untuk untuk dia membantah tapi dengan argumen. Dengan logik. Iya, dengan logiknya. Nah, dengan logik. Jadi jangan sampai Anda itu membantah tapi nggak punya argumen atau nggak punya logik yang nggak punya fakta bahwa ini. Betul. Misalnya contoh kasus. Kalau minum es malam-malam sebelum tidur itu akan membuat perut jadi gemuk. Nah, itu aku jawab, ya maksudnya gini, kamu harus punya argumen yang mengatakan bahwa itu betul. Yes. Kalau itu betul, kalau salah, ya kamu harus cari jawabannya. Nah gitu loh.
Iya. Jadi Ada referensinya. ada referensinya, betul. Jadi punya Manual booknya. booknya untuk membalas orang-orang yang seperti itu. Jadi kayak gitu kalau Jadi bukan asal omdo. omong doang. Nah, itu Kan dia. kebanyakan zaman sekarang kan gitu. Iya, cuman waton jiplak. Iya. Nah, nanti kalau suaminya ngomong gini diomongin sama tetangga, ya itu udah punya will itu. Bahaya. Gimana? Nah, kalau aku punya cerita yang unik juga. Apa Jadi tuh, Mas? temenku sama sih kayak gitu juga ya, maksudnya. Tapi dia sudah 5 tahun nikah. Udah punya anak dong? Udah punya anak. Anak udah waktu dia itu udah umur 3 tahun. Waduh. Udah Masih umur 3 lagi lucu-lucunya tuh. lagi lucu-lucunya. Dan Terus? iya sebenarnya sih nggak sengaja kalau temanku. Nggak sengajanya gini. Nggak sengajanya dia nemu baju. Nah ini jadi kayak jatuhnya jadi kayak sinetron sih. Jadi dia nemu bajunya Apa? suaminya itu. FTV. Iya kayak FTV. Wow. Jadi nemunya itu bajunya ada bekas cipokan cewek. Wadaw. Itu ada beneran ada. Salah nyablon kali. Hah? Bajunya disablon Lah, kali. aku udah Salah bilang. nyablon. Dia waktu itu curhat sama aku gitu kan. Kok ini ya bajunya suamiku ada kayak gini ya. Nah aku bilang dong, lah bisa jadi kamu tadi pagi cipokan sama suamimu ini Iya. bablas. Lah gimana mau bablas orang aku pagi aja baru tidur. Lah siapa tahu kan tak gituin. Iya. Enggak mungkin lah. Ya siapa tahu. Enggak mungkin. Merek lipstiknya beda. Lah emang Itulah keunikan wanita. Aku loh. Sampai merek lipstik, warna lipstik aja tahu. lah iya aku Punya kan, katalognya dia. lah kan lah Nadine bos Nadine itu ya namanya lipstik warnanya cuma merah, pink sama ini yang kelihatan. Tak gituin kan. Jawaban dia enggak. Dari baunya beda. Lah, Kan sampai ke bau segala. aku langsung masya Allah ribetnya wanita ini yang bilang kayak gitu. Tapi dari situ. Iya, terus Nah dari situ yang membuat akhirnya, nah itulah dia ribut sama suaminya sampai pelepisnya itu kena lemparan asbak. waduh. Kena lemparan asbak. Jadi dia curhat sama aku tuh sama diperban. Bukan hanya piring terbang Bukan hanya piring terbang tapi asbak pun terbang. Kalau Anda lihat UFO yang bentuknya cuman pipih itu dan lewat, itu biasa. Ini asbak yang gedenya seperti itu. Wah. Beserta gudang garam. Signature deh. Sorry nggak di promo. Ya siapa tahu ada yang promo. Siapa tahu ya. Tapi nggak kelihatan juga sih. Iya sih. Nggak kelihatan sih. Nggak kelihatan sih. Gitu. Nah itu tapi dia masuk ini hebatnya temanku ini dilaporin ke polisi. Oh oke, lewat Jadi, jalur hukum. Lewat jalur hukum. Iya. Jadi akhirnya putusannya adalah pisah karena kekerasan dalam rumah tangga. Jadi ada visumnya, ada ininya. Temanku kayak gitu. Sempat ditahan. Yang akan ditahan, cuman permohonan dari pihak laki-lakinya minta untuk damai. Kalau istilahnya si korban atau istri ini Ridho. Nah, kalau enggak, Roma. oh iya juga ya. Soneta. Baru ngeh gue, baru dapat. Siup. Ridho. Roma. Anita. Ayalah. Baru ngeh. Kadang pertanyaannya nih statementnya suka menjebak. Kadang kemana, kadang ke mana. Ferguson. Aku juga dapatnya langsung spontan. Langsung spontan. Aduh. Nah itu ya. Jadi memang kekerasan dalam rumah tangga itu banyak fisiknya sebenarnya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada yang non fisik dong. Ada. Yang verbal. Ada. Nah, yang verbal ini kebanyakan ini kejadi dari lingkungan keluarga kalau aku lihat. Oh iya pasti Mas. Aduh, kadang mulut manusia tuh, mulut orang tuh aduh bisa menjadi pisau.
Ya itu, mulutmu harimaumu. Iya. Tapi sekarang juga yang non verbal itu ada lagi, Apa tuh? tulisan. Waduh. Tulisan. Bahaya loh. Karena tulisan yang sekarang kalau dulu nih uniknya Iya. orang ngomong gibahin orang lewat kata-kata. Iya, Iya, lewat iya. kata-kata. Misalnya aku menyampaikan dari A ke B. Iya. Aku nyampaikan ke kamu. Kalimatnya A semua. Sampai di kamu nyampaikan ke orang C A B. Iya kan? Nanti yang orang yang ketiga misalnya Samsul gitu kan. Cerita ke Dono dari ke Dono? A Ya. B C. Udah hilang tuh. Hilang. A-nya yang belakang udah hilang, ada tambahan. Oke. Nah. Iya. Bahkan sekarang yang tulisan juga kayak gitu. Oh, oke. Oke. Yang tulisan juga kayak gitu. Iya. Dilebih-lebihkan, Bos. Iya. Itu yang bahaya sebenarnya. Yang akhirnya nanti akan jadi salah persepsi, Betul. salah pengertian. Betul. Gitu Betul. loh. Itu yang terjadi di masyarakat sekarang seperti itu sih kalau aku lihat. Betul. Iya sih memang. Kalau untuk KDRT ya memang berat ya. Sangat-sangat berat, apalagi apa ya? Ini sorry Mas ya. Ha. Kita memfokuskannya ini KDRT ini antara suami dan istri ya. Iya. aja. Itu aja. Walaupun istilahnya dalam KDRT ini bisa kekerasan ke anak, bisa kekerasan ke dalam lingkup keluarga ya. Iya. Anak, sepupu atau bisa Iya juga gitu. Iya. Bisa. Tapi kita lebih ke membahasnya kayak itu. Tapi ingat Instan. gak kata-katanya Om Indro pas di Vindes? Oh iya itu ingat banget sih. Yang apa itu? Ingat banget. Yang Quote-nya tuh istilahnya- banyak di TikTok loh. Oh iya. Iya kan? Quote-nya beliau tuh banyak di TikTok atau di Banyak. IG Reels gitu kan. Yang aku ingat adalah Tuhan itu nggak salah mempertemukan kita sama pasangan kita. Betul. Yang salah itu manusianya. Yang salah itu manusianya. Terus apakah kalau misalkan kita cerai yang jadinya kita berpikiran itu bukan jodoh ya? Lah, itu sih bukan soal Tuhan, tapi manusianya. Iya. Itu. Jadi Tali pernikahannya itu kamu istilahnya kamu membuat suatu deal or no deal sama Tuhan, perjanjian dengan Tuhan iya. gitu. Nah, sekarang kamu menjalaninya ternyata tidak sesuai dengan ekspektasi dirimu, ya berarti jangan salahkan pernikahan. Iya. Tapi salahkan dirimu. Iya. Karena kalau nggak berhasil ya jangan salahkan Tuhan. Itu nanti Iya. jatuhnya malah akan kalau orang-orang yang lebih ke menjalankan segala sesuatu dengan ilmu-ilmu yang cuma di kepala doang, Betul. ilmu filsafat yang nggak ada dasarnya. Iya. Itu artinya berarti Tuhan itu sudah menyiapkan jodohku itu sampai 8 misalnya. Nggak berhasil sama yang satu kasih yang satu, nggak berhasil sama yang satu kasih yang satu lagi. Di dalam pernikahan itu nggak ada namanya Tuhan itu coba-coba, Cuk. Sama Tuhan kok coba-coba. Itu kan sama jadi kayak buat anak kok coba-coba gitu loh. Iya kan? Betul Nah itu sekali. dia. Kan nggak mungkin try and errornya nggak mungkin kayak gitu dong. Logically seperti itu salah. Salah. Nggak, ya bukan hanya nggak salah, bahkan sangat-sangat nggak tepat. Aku bilang Betul sekali sih. Mas. salah. Kalau misalnya maut yang memisahkan itu beda kan ceritanya. Oh iya beda lah. Beda lagi kalau itu. Kalau itu beda. Itu memang jodoh sudah diatur oleh Tuhan. Betul. Bahwa kalau yang satu meninggal terus ada lagi yang satu itu karena catatan ilahi. Tapi kalau yang satu masih hidup yang satu bercerai itu bukan karena salah Tuhan. Jangan Anda menyalahkan Tuhan. Ente itu loh yang disalahkan, jangan Tuhannya. Upgrade your brand. Upgrade your brand. Brand, Eh, merek. brand. Oh, otak. Brand. Oh iya. Tak ada otak kau. Nah, keluar bahasa Sumatera kau. Keluar bahasa Sumatera saya keluar. Otak gue loh, Cok. Seperti itu. Iya. Tapi different case lagi ada sih Mas. Apa tuh? Ada lagi different case lain. Nah, different case-nya apa tuh? Pernah nggak denger kayak misalkan suami, misalkan nih salah satu pasangan Ya. yang dia itu benar-benar sayang banget, bucin banget sama pasangannya, Yap. yang akhirnya kalau misalkan si pasangannya ini berbuat yang menurutnya padahal nggak ngapa-ngapain, tapi di mata dia, oh kamu ini ya udah Oh, posesif ya? posesif. Nah, Ada artis tuh. posesif, too much, ada yang akhirnya melakukan KDRT, ada. Artis tuh. Tahu aku artisnya. Tit. Nah itu
Dari Arab kan? Ada. Tahu aja deh. Cepet banget ya gue mikirnya ya. Iya. Dari Arab ya. Tahu juga tuh ya. Kita kira nggak tahu. Tapi ada, ya itu salah satu contoh lainnya Ya, gitu ya. ya. Ada yang posesif, ada yang karena faktor perselingkuhan, ada yang faktor lingkungan, yang istilahnya terhasut lah. Ada kayak gitu. Banyak. Banyak banget. Nah ini buat teman-teman di luar sana nih Cep, sebelum kalian nikah, yang pertama kalau saranku latihan tinju dulu. Mas, nih ya, nih kita mau nikah. Nih ya, anggapnya nih gue nih, gue nih masih single nih. Iya. Ya, gue masih single. Gue mau nikah. Terus apa mungkin? Ya, gue bukan datengin KUA, tapi samsak tinju gue datengin. Nggak mungkin. Terus nanti ketemu sama KUA, bukannya salaman malah langsung sparring. Ayo. Saya terima. Saya terima jotosnya 2 kali. Ya. Nggak mungkin. Aduh, kemana lah ini? Jab-jab tipis. Nanti setelah kamu kasih jab, kamu kasih hook ya. Kan nggak mungkin mas. Udah dikasih tinju jab, nanti kamu kasih silang atasnya, baru nanti incar perutnya. Nggak ada. Iya. Ya itu sebenarnya cuma ini sih. Karena kan banyak Jab, makanya aku sarankan buat teman-teman di luar sana. Kalau daripada kamu tuh kalah, itu kan para pasangan ini cewek maupun cowok latihanlah tinju dulu. Au ama sih. Nah kalau tinju di kasur mau beda lagi. Nah, kan udah ada sak tinjunya tuh, guling. Iya. Kamu jangan gitu dong. Jangan gitu dong. Tapi bonyok. Kamu jangan gitu idir. Pas meripate. Mas sobek. Apanya? Iniku. Kenapa anumu? Aduh. Kok jadi anumu? Saya suka kamu punya. Aduh. Tapi apa selain yang ya di luar yang tinju ya, di luar yang tinju yang harus baru ngerokok sebel dia. Enggak, soalnya gini mas, otakku traveling mas. Ya udah, tak tarik lagi biar ke traveling. Cute kan. Bumen mas. Di luar yang tinju itu tadi, iya. sebenarnya kalau cewek itu harus menyiapkan mentalnya itu justru jangan menyelesaikan masalah itu tidak dengan emosi sebenarnya. Iya. Kan harus belajar namanya orang itu berdiplomasi. Nah, diplomasi itu kan keluarnya kan mulai dari pemahaman. Jadi diplomasi itu kan deal or no dealnya itu kan harus dibicarakan. Jadi nggak ada yang namanya orang tuh saling menang atau menang-menangan itu nggak boleh. Menurut betul. Harus ada yang punya ilmu saling mengalah. Itu mas kuncinya mas. Betul. Nah, cuman masalahnya gini. Kalau kita punya ilmu saling mengalah, misalnya nih pasangan nih. Ya deh aku yang salah. Enggak, aku yang salah. Ya enggak dong deh, aku yang salah. Enggak Bang Tigor, aku yang salah Bang Tigor. Ya nanti Bajai Bajuri season 5 nanti akan datang ya. Jadi ke Bajai Bajuri ya. Enggak, tapi kalau kebanyakan mengalahnya juga nggak menyelesaikan masalah. Jadi salah satu harus bijak gitu loh. Betul. Jadi salah satu harus bijak. Oke, kita sama-sama salah. Dalam hal ini kita sama-sama salah. Sama-sama yuk kita benahi yuk bareng-bareng yuk. Kamu salahnya di mana? Tak tunjukin salahmu di mana. Kamu nunjukin salahku di mana. Biar sama-sama kita memperbaiki itu. Tapi saat memperbaiki ini harus bareng. Jangan cuma salah satu berbenah, satunya enggak. Ya, betul sekali Mas. Nah, gitu. Betul sekali. Di persiapan mentalnya itu loh. Iya. Karena nggak semua orang tuh siap nikah, itu nggak semua orang tuh siap mentalnya. Betul. Kalau finansial mungkin siap ya. Iya, makanya kan istilahnya kenapa hal-hal seperti itu bisa terjadi, maksudnya kekerasan dalam rumah tangga itu bisa terjadi.
mungkin istilahnya dari faktor usia pernikahan, godaannya, cobaannya ada, makin bertubi-tubi malah istilahnya. Yang istilahnya apa ya? Pada saat sebelum mereka menikah, mereka tidak mengantisipasi dulu hal itu. Nah, itu. Nggak research dulu gitu. Nggak research dulu. Nanti kalau misalkan ada kayak gini, nanti gue harus kayak gimana ya? Ya, karena bahas masalah mantan aja riskan tuh. Bahas masalah mantan aja riskan tuh. Banget. Nah, itu kalau orang-orang yang CLBK, yang cinta lama belum kelar itu tadi. Cinta lama belum kelar. Cinta lama belum kelar. Tak kira cinta lama bersemi kembali. Bersemi kembali. Cinta lama yang belum kelar. Oh, oke. Ya. Jadi kalau cepi baka. Loh, iya kan, Cep? Bener nggak? Kalau misalnya cinta lama belum kelar, dia kan masih punya tanggungan cinta tuh. Iya. Masih ngambang kan cintanya. Iya. Aku mau menikah sama siapa namanya? Aku baru keinget. Apa? Makanya kenapa ada istilahnya itu adalah usia produktif untuk menikah. Betul. Dari segi kematangan, pola pikir, dan Ya. finansial. Iya. Itu dia. Nah, tapi tidak selamanya finansial yang matang itu menghasilkan mental yang matang. Betul sekali. Nah, gitu loh. Jadi memang harus bener-bener sama, bareng-bareng sih. Iya. Bareng-bareng sih. Makanya banyak riskan banget orang yang nikah. Nanti mungkin bisa kita cari lain waktu ya. Tapi ada datanya juga bahwa beberapa waktu yang lalu di daerah Jawa Barat banyak sekali yang orang menikah muda terus akhirnya jandanya pun jadi janda-janda yang muda-muda. Janda kembang, Janda kembang banyak sekali loh. digoyang atuh. Anjir, aku udah mau serius nih. Ayo ceban pertama. Astagfirullah. Ceban. Ya, tapi makin banyak loh, Cep, kayak gitu, Cep. Iya, dan kasus lagi ada di daerah Jawa pun ada satu. Jawa mana nih? Hah? Jawa mana nih? Ya, sekitar Jawa lah pokoknya. Jawa tuh luas loh, Cok. Ya, yang pernah dipublish di Instagram juga di berita nasional juga udah pernah dipublish yang istilahnya tingkat pernikahan di kota tersebut tinggi. Tapi tingkat perceraiannya pun bukan, Mas, bukan soal tingkat perceraian. Apa. Tingkat pernikahannya tinggi. Cuma yang menikah ini anak-anak SMP, SMA. Mereka mengajukan suatu pengajuan inilah kayak amnesti keringanan umur, karena kan umurnya belum cukup. Ya, sedangkan kita sendiri tahu di negara kita juga istilahnya pasalnya sudah ada istilahnya yang minimal usia umur seseorang untuk menikah adalah 17 tahun ke atas. Betul. Dan ini kasusnya banyak pernikahan tinggi, tapi si pasangan tersebut, pengantin tersebut masih di bawah umur. Entah itu kasusnya karena sudah maaf di luar sana karena sudah hamil duluan. Tapi hampir kebanyakan seperti itu. Ini yang di ini bukan sih, yang di JLS bukan sih? Yang di dekat JLS bukan sih? Yang di mana sih? Ayo. Spill dong, Bang. Spill nggak tuh? Ya. Saya tahu lokasinya. Udah. Aku sempat traveling dulu nih tadi nyari di mana ya. Tapi begitu kamu nyebut yang terakhir tadi, ketahuan tuh di mana. Kita gini. Dikaitkan lagi dengan pembahasan kita soal KDRT dan usia produktif dalam menikah. Iya. Psikis mereka ini akan siap nggak nanti ke depannya pada saat membina rumah tangga? Pasti, Mas, pasti akan banyak banget cobanya. Apalagi mereka ini masih muda, masih labil, egonya masih tinggi. Iya. Yang amit-amit istilahnya ya jangan sampai ya banyak pernikahan ya banyak perceraian akhirnya. Iya, gitu jangan sampai seperti itu dong. Yuk, janda semakin di depan. Ya kayak gitu. Duda memang keren. Duren, belah duren dong, Bang. Belah duren. Baru nemu nih aku, gara-gara kamu janda semakin di depan, aku duda makin keren. Ngomong kan lu. Mic-nya sampai ikut jatuh loh. Diam dong. Ya. Nyaplok. Ya, tapi ini
selain itu tadi Cep, pesan Apa? kalau kamu menggarisbawahi KDRT ini apa yang harus dilakukan? Selain nanti dari lingkungan keluarga deh, harusnya Win- gimana sih? Win solutionnya ya. Win solusinya gimana sih? Kalau misalkan Kalau misalnya itu adikmu, Nah, kalau enggak sih aku nggak bakal misalkan ini adekmu atau enggak, diri sendiri aja loh. ya. Diri sendiri yang istilahnya ya sebagai promo aja ya, promosi aja ya, biar tahu. Aku ini masih single gitu. Aku nggak mau nyepil apa-apa kok. Bodoh amat. Ya maksudnya gini sih. Udah promo didiemin lagi. nggak ditanggepin lagi sama paternya. Ya, Terus. Ya kalau aku sih gini sih, istilahnya pada aku dengan kondisi aku sekarang, istilahnya masih single, yang entah nanti istilahnya kalau sudah diberi rezeki dan umur diberikan jodohnya, untuk mempersiapkan hal itu adalah pertama adalah meningkatkan kualitas diri Dengan cara perbanyak ilmu, Ngocok. dan ya betul tangan kiri lah biasa. Oh. Apalah ini? Ini pembahasan ya. ngocok arisan dulu. Ngocok arisan. Cerot. Cerot. Astagfirullah. Ya itulah sih memperbanyak ilmu. meningkatkan kualitas diri dengan memperbanyak ilmu. Apalagi ilmu agama ya. Oh ya. Peran agama itu sangat penting sih Mas. Peran agama. Yang akhirnya ya kita bisa mengantisipasi hal itu. Terus yang kedua, pada saat nanti aku misalkan punya pasangan, ini aku harus menyiapkan suatu SOP-nya, the rule of the game-nya. Oh ya. Betul. MOU-nya ini harus ditetapkan. Harus jelas. Harus jelas. Kayak gitu. Undang-undangnya harus disiapkan bersama. Betul gitu. Istilahnya agreement-nya tuh harus Sepakati. dulu, disepakati. Sepakati. Supaya apa? Supaya nanti mengantisipasi hal-hal seperti itu. Ya betul. Gitu. Karena kita tahu sendiri dan aku juga merasakan bahwa istilahnya pada saat kita masuk ke dunia berkeluarga, itu yang namanya terus terus belajar itu harus. Oh iya. Harus. Itu aku mengutip perkataan ya seseorang. Siapa tuh? Tadi tuh yang nyetel itu tuh yang ada Eko. Eko Wasser. Aku jadi inget yang itu aku. Eko Wasser. Jangan jongkok di toilet duduk. Astagfirullah. Iya. Itu sih kalau aku sih. Kalau kamu ya. Bekal diri aku ya. Kalau misalkan untuk mengantisipasi apabila kekerasan dalam rumah tangga. Dan istilahnya gini, aku pun istilahnya lebih belajar untuk mengontrol diri juga Mas. Iya, banyakin ngerem. Betul. Dan tadi juga Mas juga sebutkan, istilahnya kita juga harus bisa mengalah. Pasti istilahnya pada saat terjadi suatu konflik harus ada salah satu yang mengalah. Mengalah bukan artian istilahnya mengabaikan masalah ya. Iya. Tapi justru mengalah ini kita sambil mencari win solutionnya juga gitu. Iya. Yo wes, gini. Pada saat ya adanya api ya kita harus menjadi air. Kayak gitu sih. Ini dari tadi kamu nyepil lagu terus ya? Oh. Dari tadi kamu nyepil lagu terus loh. Lagunya sopo Mas? Yang pertama, kamu tadi bilang apa? Aku adalah lelaki. Itu Samson. Kan kamu tadi sudah nyepil. Harus apa tadi? Setiap pasangan harus apa? Apa? Setiap pasangan itu harus punya apa? Harus saling apa? Mengalah. Harus saling. Nah, tapi jangan suka selalu nyanyi. Nanti jadinya lagu. Mengapa? Nah, itu jangan sampai kejadian lagu itu tuh. Jadi kalau lagu itu kan jadi nantinya kan kok aku terus saya ngalah kan gitu. Jadi yang ngalah harus gantian. Betul. Ada Makanya kan poin-poin kenapa tertentu. tadi aku sebutkan adalah adanya agreement di situ. Gitu. Ada MOU-nya di situ. Betul. Jadi pada saat kita mengalah pun istilahnya kita ada acuannya kenapa kita mengalah. Oh ya, betul. Gitu. Nah, lagu yang terakhir tadi yang kamu spill yang terakhir tadi juga ada loh. Yang mana? Ya. Kalau yang satu jadi air, yang satu jadi apakah kita? Naib. Ini ngobrolnya kemana sih? Kok tiba-tiba jadi bahas lagu? Ini aku kayak berasa ikutan kuis loh. Ya, berpacu dengan dalam- Buladi.
Orang Melodi ini Muladi. Entah siapa. Mulyadi, Cuk. Mulyadi. Maaf ya, Mulyadi di luar sana ya. Sorry. Nah, itu tadi kalau dari kamu ya. Kalau Yes, dari betul. aku tetap tadi untuk menghindarkan apa ya? Kalau aku ya dari sisi bapak, entah itu dari cewek iya, entah dari iya. cowok, aku tetap akan mengajarkan itu tadi. Untuk membela dirinya. Bela diri. Membela diri dengan Self defense. Self defense, tapi dengan iya, aku memperkuat itu. Itu cuma sebagai sarana apa ya? Sarana defensif untuk Yes. yang kesekian. Jadi nggak yang utama. Kalau yang utama tetap tadi yang aku minjem yang punyamu. Tetap dari keimanannya itu harus dijaga. Betul. Kalau aku itu karena tidak semua orang, tidak semua manusia itu punya tingkat kesabaran yang setara dengan Rasulullah. Oh iyalah Mas. Nah, nggak punya kesabaran itu. Nah, kita ini siapa Mas? Lah ya makanya kita umatnya. Nah, Tapi cuman yang kesekian, yang banyak, yang lebih banyak setannya daripada malaikatnya. Hai para setan di luar sana. Bukan baik para manusia ya. Hai para setan di luar sana. Demit. Jadi itu sih kalau aku karena kita harus nyiapin dirinya dengan cara seperti itu sebenarnya. Iya sih Mas. Mm-mm. Setuju. Ya istilahnya setiap orang mereka punya kunci masing-masing ya. Tapi ya kalau aku sendiri sih lebih menekankannya ya kita perbanyak ilmu agama. Iya, Karena itulah yang membentengi kita gitu. betul. Itu yang akan menjaga kita. Membentengi diri, membentengi pasangan kita, membentengi anak kita dan keluarga kita. Nah, Itu. gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau KDRT itu bukannya nggak boleh. Iya betul. KDRT itu bukannya nggak dilarang, itu dilarang. Itu dilarang, bukannya nggak boleh, itu boleh dilakukan. Tapi kan ada ininya Mas. Kalau misalkan dalam Kekerasan dalam rumah tangga untuk romantis kan nggak apa-apa. ya oke. Gua mau mengeluarkan kata-kata yang menyentuh. Nggak jadi guys. Gua udah traveling lagi kan. Mentang-mentang. Jam berapa sih? Jam 1. Buset gua balik ke kosan nggak ada yang ngelonin. Tangan kiri lagi. Astagfirullah. Pintu masih. Lah buset. Ini sarana investasi Mas. Jangka panjang pendek. Jangka panjang. Berapa senti, Cep? Ayo Mas, ayo di meja nih Mas. Ayo di meja, yuk buka. Bentar. Nah. Kamu kan kayaknya punya meja yang bolong itu tuh, Cep. Meja yang bolong kan. itu kita spill duduk-dudukin gitu. Panjang mana, Cep? Itu ukurnya dari kayak gitu, Beb. Ayo siapa yang nongol? Ayo lo. Nanti kayak mainan di time zone itu. Iya. Bung. Ayo, tak pukul lo. Ya, itu ya, Cep ya. Karena makin malam pembahasan juga makin unik. Iya Mas. Ya, eta. Makin membuat kita traveling kemana-mana. Betul sih. Tapi- Ya siapa juga yang mancing. Tapi daripada nanti kita sudah pura-pura nanti Anda berpikiran kritis, nanti malah nggak jadi kritis. Betul. Tapi ya pesan kita cuman apa ya? Kalau pesanku selalu pakai kondom. Apa? Mas. Ini temanya kekerasan dalam rumah tangga, bukan pergaulan bebas. Emang saya menjadi duta pergaulan bebas? Ya kan? Apanya? Iya sih. Iya sih pengalaman. Tapi nggak enak Mas pakai kondom. Sepet ya. Sepet. Yang rasa stroberi gimana sih? Enggak, saya harus suka yang rasa durian. Geronjal. Ada gigi-giginya, ada geriginya. Aduh. Ya kalau saran dariku itu sih siap-siap sama ininya, siap-siap sama amazing yang akan terjadi dalam kalau kalian berumah tangga. Yep. Tapi jangan menganggap bahwa setiap kekerasan dalam rumah tangga itu hal yang harus diselesaikan dengan cara persidangan atau Iya. apapun itu. Betul. Harus dengan kekeluargaan terlebih dahulu. Kalau Iya. aku, kalau kamu gimana? Sama sih Mas, aku juga. Istilahnya segala sesuatu hal masalah dalam rumah tangga diselesaikan dulu berdua. Apabila tidak ditemukan solusinya, ya barulah campur tangan orang tua di situ. Nah, jangan belum
belum menemukan titik klimaks untuk menyelesaikannya, tapi udah langsung lari ke orang lain. Jangan sampai gini, Mas. Apa? Nih pengalaman temenku yang dia pernah update status di WA. Yang dia itu update-nya, sorry aku spill aja ya. Maksudnya dia menguploadnya tuh aib keluarga dia gitu. Mas justru aib keluarga dia. Yang intinya tuh ya soal problematika rumah tangganya. Gitu loh. Di-upload. Yang akhirnya aku komen, kamu kalau misalkan punya problematika atau misalkan permasalahan dalam rumah tangga, ya, jangan disebarkan di sosmed. Oh iya. Itu aibmu. Iya. Kalau mau kamu selesaikan dulu berdua. Baru kalau misalkan tidak ketemu titik temunya, barulah campur tangan orang tua di situ. Jangan campur tangan netizen. Karena gitu. Netizen ada yang maha benar. Dijawab sendiri, Cuk. Maha benar. Ya, saya mewakili dong. Emang. Karena kita selalu salah. Oke, gitu aja ya. Terlalu banyak nanti malah makin pusing kita nanti. Banyak sih. Karena terlalu banyak masalah KDRT. Kita belum ngebahas dari segi hukumnya juga ya. Dari segi hukum, dari segi psikisnya seperti apa. Betul. Belum dari korbannya. Betul. Korban dalam artian bener anak yang sangat dikorbankan. Gitu. Iya. Dan kita juga mungkin ya maybe ya gitu. Kita juga akan mengundang juga dengan tema yang sama. Kita bakal mengundang seorang Hawa kesini gitu. Ya istilahnya menjadi suara pemanis lah gitu. Kalian mendengarkan kan nggak harus suara champion. Ini gitu. Masuk baik kok. Iya. Jadi kan ada pemanisnya gitu. Iya. Maksudnya ya kita bisa mendengarkan dari sudut pandang yang lain wanita, gitu. Apalagi wanita gitu. Iya. Kayak gitu. Karena yang paling banyak merasa di KDRT kan itu kan wanita pasti. Betul. Jadi kalau untuk para pendengar nih di luar sana yang ingin punya berbagi masukan lebih lagi untuk kita nih, apalagi aku pribadi ya, tolong dong komen, spill aja lah, apa aja. Ya, mau komennya di IG juga nggak masalah. Atau yang ngedengerin podcast ini misalkan dari Jogja juga, kalau misalkan mau jadi narsum cewek lo gitu, boleh. Apa yang punya pengalaman, Cep? Oh boleh. Nah itu malah kita bisa melihat dari sisi yang lain juga, Cep. It's so good. Bagus janda banget. Semakin di depan. Duda makin keren. Apa? Gitu dulu ya. Siap, obrolan kita malam ini. Thank you. Gua Eko. Aku Cepi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao. Kurangku, tak letihku mencoba, selalu berusaha memantaskan diri.